Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Perdiksa Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan proses dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dan standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Perencanaan pembelajaran atau biasa disebut Rencana Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran mata pembelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan RPP ini adalah seorang guru baik menyusun RPP itu sendiri maupun yang bukan diharapkan bisa menerapkan pembelajaran secara termograf. Karena itu RPP harus mempunyai data tetap APBCL yang tinggi tanpa perencanaan yang matang mustahil. Target pemberencanaan bisa tercapai secara maksimal. Pada sisi lain, melalui RPP pun dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Sebagai rencana pembelajaran, pada umumnya, rencana pembelajaran berbasis kompetensi melalui pendekatan kontekstual dirancang oleh guru akan melaksanakan pembelajaran di kelas yang berisi skenario tentang apa yang akan dilakukan siswanya. Secara definisi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Proses pembelajaran mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah PPE Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Beberapa pengertian tentang perencanaan pembelajaran antara lain: pertama, proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, kapan, di mana, bagaimana cara melakukannya. Ketiga, sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Proses penyiapan seperangkat pembelajaran untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diharapkan untuk mencapai sasaran kompetensi. 5. Proses pengambilan keputusan atau sejumlah alternatif pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dihendaki secara pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal yang sama diungkapkan oleh E. Mulyaza. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperingati atau memproyeksi apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dari beberapa pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi pada dasarnya perencanaan memiliki kata kunci penentuan aktivitas yang akan dilakukan. Kata kunci ini mengidentifikasi bahwa perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan masa yang akan datang. Karena pekerjaan yang ditentukan pada kegiatan perencanaan belum dilaksanakan, maka untuk dapat membuat perencanaan yang baik harus menyesuaikan keadaan yang ada pada saat ini. Dari kondisi yang ada itulah berbagai proyeksi dapat dilakukan dan kemudian dituangkan dalam berbagai rangkaian kegiatan dalam pencapaian dan dalam hal ini rencana pengajar di kelas atau di sekolah. Penerapan kegiatan perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di ruang kelas dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai tujuan dan proses pembelajaran yang terintegrasikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan berbasis kompetensi, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam pembelajaran ini tersebut adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa, sehingga rencana pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan upaya mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu kompetensi kognitif, efektif, dan kompetensi psikomotorik. B. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan keluhan peserta didik, kemampuan pendidikan, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematik, dan bergaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, dan menganalisis, memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana.